Gegas Jaden masuk ke perusahaan, dan langkahnya terhenti sempurna mengingat perusahaan memiliki 2 gudang. Jaden kembali menghubungi Sofia. "Kau di gudang mana, Sofia? Aku sudah sampai kantor," kata Jaden dengan napas tersengal-sengal. Bening kristal luruh. Benarkah Jaden ada di perusahaan? Benarkah pria itu menjemputnya? Menjemput karyawan biasa seperti dirinya? Bibir Sofia tak mampu berkata apa-apa. Menganggap yang terjadi adalah mimpi, tetapi mimpi yang begitu nyata. "Sofia!" panggil Jaden dengan suara khas yang seksi, tetapi saat ini nadanya terdengar khawatir. Dem Sofia kecil. Gadis itu menatap sekeliling. "Gudangnya ada di belakang ruang OB, Pak." "Baiklah." Jaden memutus panggilan. Dia segera menuju gudang yang dimaksud Sofia. Hanya 10 menit, kini Jaden berada tepat di pintu gudang tersebut. Jaden mengetuk beberapa kali. "Sofia, apa kau di dalam?" tanya Jaden. Sofia duduk cukup jauh dari pintu, namun dia masih bisa mendengar suara Jaden dari balik pintu. "Iya, Pak, saya ada di sini." Sofia berteriak dengan sisa tenaga yang ada. Jaden mundur selangkah. Dia tidak tahu di mana OB menaruh kunci gudang tersebut. Jadi dia memutuskan untuk mendobraknya saja. Brak, brak. Berkutat selama beberapa menit, akhirnya kunci pintu rusak. Jaden menendang sekali lagi, dan pintu itu pun terbuka lebar. Setelah masuk ke dalam, Jaden tidak menemukan sosok yang dicari tersebut. Ruang gudang itu sedikit temaram, hanya ada lampu-lampu yang redup sebagai penerangan. Sampai akhirnya dia memutuskan menelpon Sofia. "Bisa kau loudspeaker suaranya, Sofia?" pinta Jaden seraya masuk lebih dalam. Pandangannya mengamati dengan teliti. Sampai akhirnya menemukan sosok Sofia yang tertunduk di antara tumpukan kardus. Pria itu mendekat dan langsung menggendong gadis itu. Sofia sontak terkejut, namun tubuhnya yang sangat lelah membuat Sofia hanya diam. Dia mengamati rahang tegas yang ditumbuhi bulu lembut itu. Ketampanan Jaden semakin jelas terlihat dari point view Sofia saat ini. Bulu mata yang lentik, hidung bangit dan bibir yang sensual. Bibir yang selalu menjadi pusat perhatian Sofia saat menatap Jaden. Jaden mendudukkan Sofia di kursi yang ada di ruang OB. Pria itu memutar tubuhnya, mengambil air dari kulkas. "Wajahmu sangat pusat, Sofia. Kau yakin tidak perlu ke rumah sakit?" Jaden menatap Sofia, tampak berantakan. Entah apa yang terjadi pada gadis itu. Rambutnya berantakan, pakaiannya kusut, dan wajahnya yang pucat membuat Jaden khawatir. Pria itu berjongkok di depan Sofia, menyentuh tangan Sofia yang dingin dan berkeringat. "Aku baik-baik saja, Pak." "Jadi dia belum kembali ke kosan itu?" Daniel mendongak, kilat amarah jelas dalam tatapannya. "Iya, Tuan," sahut Hendra. Daniel mengepalkan tangan, wajahnya nampak sangat gusar. Esok sang ibu diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun yang menjadi kekhawatirannya adalah sang istri belum memberinya kepastian dan dia pun sudah tidak ada waktu lagi. Secepatnya Daniel harus membawa Sofia kembali, sekalipun dengan cara yang kasar. Karena jika ibunya tahu bahwa hubungan Daniel masih tetap sama dan tidak ada perubahan, sudah dipastikan kondisi sang ibu pasti drop lagi. Daniel memijat pelipisnya pelan. Wanita itu benar-benar sialan. Dia hanya bisa menyusahkan saja. "Coba kau hubungin dia," titah Daniel. Hendra mengeluarkan ponselnya, menghubungi nonanya tersebut. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk." "Nomor nona sibuk, Tuan," tutur Hendra. Lalu mencoba menghubungi nonanya lagi. Beberapa kali mencoba menelpon. Nomor Sofia tetap sibuk. "Sialan. Apa yang dibicarakan selama ini?" ketus Daniel, mulai tak sabar. Daniel berdiri, lantas meraih jas yang tergantung di sebelahnya. "Sepertinya harus aku sendiri yang menyeretnya pulang," geram Daniel. Jaden menarik helai rambut Sofia yang terjatuh, menyelipkannya ke belakang telinga gadis itu. Dan perbuatannya itu sontak mengagetkan Sofia. "Terima kasih, Pak," kata Sofia dengan wajah terasa memanas. Jaden yang menyadari perbuatannya sendiri itu pun langsung memalingkan wajah. Tindakan refleksnya itu membuat Jaden merasa malu. "Shit,
Apa yang aku lakukan tadi? Batin Jayden. Pria itu menatap telapak tangannya yang entah sejak kapan berubah menjadi dingin. Getaran yang ada dalam dadanya membuat Jayden tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Pak Jayden, seorang pria memanggil, dan Jayden bersyukur karena pria itu datang mencairkan suasana yang membeku saat. Saya sudah memeriksa CCTV sesuai perintah Anda. Pria itu mencondongkan wajahnya dan berbicara dengan suara yang pelan. Jayden menganggukkan kepalanya, kemudian tatapannya beralih kepada Sofia. Siapa yang melakukan ini padamu, Sofia? Tanyanya menyelidik, meski Jayden sendiri sudah tahu pelakunya dari pembicaraan dengan anak buahnya. Sofia meremas botol mineral. Dia jadi teringat lagi dengan Rena. Ini kesalahan saya yang tidak berhati-hati sampai terkunci di gudang, Pak. Bohong Sofia. Dia tidak ingin mengadukan Rena dan akan menyelesaikan masalah itu sendiri dengan Rena. Jayden melipat kedua tangannya di dada. Kenapa Sofia berbohong? Baiklah, Jayden menatap Sofia sebentar, lalu membalikkan tubuhnya. Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang. Jeder! Sofia bangkit dari tempat duduknya dengan wajah luar biasa terkejut. Sampai detik ini, tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan rumah tangganya. Sofia berhasil menutup rapat apa yang sudah menimpanya itu. Tidak perlu, Pak, tolaknya dengan memaksakan senyum. Sofia harus menolak ajakan itu. Dia tidak ingin Jayden tahu bahwa Sofia tinggal di tempat kos dekat kantor. Dan parahnya, hari ini Sofia diusir dari kos. Entah akan dihabiskan di mana malam ini. Nanti ada supir yang menjemput saya, ucapnya meyakinkan Jayden. Baik, kalau begitu saya akan menemanimu sampai jemputanmu itu datang, kata Jayden. Dia tidak bisa meninggalkan Sofia begitu aja. Mata Sofia membulat lebar. Alasan apa lagi yang akan dia pakai? Tidak perlu, Pak. Sofia menolak lagi. Suami saya orangnya cemburuan dan saya khawatir jika nanti terjadi sebuah kesalahpahaman. Jelasnya. Sepertinya tampak disadari Jayden sudah bertindak berlebihan. Baiklah, maafkan aku Sofia, tandas Jayden seraya meninggalkan Sofia. Setelah mobil Jayden menghilang di tengah keramaian, akhirnya Sofia bisa menghela nafas lega. Gadis itu pun mengangkat kaki berjalan di pinggir jalan raya. Menyeberang dan sampai di sebuah jalan kecil yang ada di belakang restoran. Sofia terus menyusuri jalan itu. 15 menit kemudian dia sampai di kos-kosan. Dia kembali hanya untuk mengambil koper yang dia tinggalkan. Selanjutnya Sofia memutar otaknya, mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Sofia bahkan masih menyimpan berkas yang diberikan Daniel kemarin. Dia belum membubuhinya dengan tanda tangan, hatinya masih bimbang, sangat dilema. Dengan menarik kopernya, Sofia berjalan menembus udara malam yang sedikit berangin. Kemeja yang dipakainya lusuh karena dia memang tidur di lantai gudang yang kotor. Sofia berhenti sebentar, menarik rambutnya dan menguncirnya rapi. Dia pun mengeluarkan ponsel memeriksa penginapan terdekat. Dan sesuai dugaannya, tidak ada penginapan yang sesuai dengan uang yang dia punya. Apa malam ini dia akan tidur di luar, beratapkan langit dan beralaskan kertas koran. Selamat malam, Nona. Hendra tiba-tiba muncul dan mengejutkan Sofia. Besok Nyonya Besar pulang dari rumah sakit. Saya harap Nona bersedia pulang, kata Hendra. Sementara itu, Dani memperhatikan dari dalam mobil. Sebenarnya tadi dia sendiri yang ingin menghampiri Sofia. Tetapi Hendra menghentikannya. Sepertinya pria tua itu tahu jika Daniel yang bicara tentu akan berakhir dengan pertikaian. Sofia hening sesaat. Pilihan yang paling tepat saat ini memang kembali. Terlebih, mama mertuanya pasti menanyakan dirinya. Daniel pasti menjemputnya karena sudah tahu akan hal itu. Baiklah, sahut Sofia dengan hela napas panjang. Kembali ke rumah Daniel tentu bukan keinginannya. Namun saat ini, Sofia seperti burung yang tidak akan pernah bisa terbang bebas dari sangkarnya. Jalan pulang yang dia damba tidak pernah ada. Ikatan dan statusnya saat ini berkaitan dengan rumah itu, dengan Daniel, dan dengan keluarga pria ini. Sofia melangkah masuk. Kediaman Daniel sangat megah, sangat berkelas.
Sofia selalu terpukau dengan desain rumah itu. Tetapi suasana yang dirasakan tidak akan pernah sama. Sofia datang sebagai pengantin yang bahagia. Lebih tepatnya, dia berusaha membahagiakan dirinya sendiri. Namun, dia pergi dengan hati hancur berkeping-keping. Lalu sekarang dia kembali lagi. Tidak ada rasa bahagia tersisa di hatinya. Sofia tahu betul apa yang akan dihadapi dan karena itulah saat ini dia kesulitan bernapas. "Biar saya bawakan kopernya, Non." Pelayan mendekat mengambil alih koper Sofia. Tampak Daniel berjalan di depannya. Dan sejak di perjalanan, Sofia memilih bungkam. Tak ingin ada pembicaraan dengan suaminya itu. Pelayan mengantarkan Sofia ke kamarnya. Sebenarnya Sofia pun masih ingat di mana kamar yang menjadi saksi dari perbuatan Daniel yang menidurinya dengan paksa. "Apa Nona membutuhkan sesuatu?" Pelayan itu bertanya. Sofia mengedarkan pandang. Di malam pertamanya, kelopak mawar disusun dengan begitu indah. Lilin aromaterapi diletakkan di beberapa tempat. Namun, yang didapatkan hanyalah rasa sakit. "Tidak, kau bisa pergi," ucap Sofia. Dia ingin sendiri. Sofia menyentuh pinggir meja panjang dengan ujung jarinya. Memindai tiap sudut kamarnya seraya mengenang malam di mana dia pernah kali datang ke rumah ini. Hela napasnya mengudara. Sofia menatap tangannya yang menyentuh nakas. "Aku kembali," ucapnya. Yap, setelah malam mengerikan itu, Sofia kembali lagi. Di ruangan yang sama. "Apa yang kau lakukan?" Suara Daniel membuarkan lamunan Sofia. Gadis itu menoleh. Tampak Daniel melangkah, kemudian duduk di sofa. Tatapannya arogan dan mengintimidasi. Seperti biasanya, seakan tak ada hari esok, Daniel ingin segera mengetahui jawaban Sofia. Seperti yang telah dia katakan, dia tidak suka menunggu. "Kau sudah menandatanganinya?" tanyanya, to the point. Daniel menatap Sofia. Kemeja gadis itu lusuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi sampai mengakibatkan kemeja Sofia kotor. Sofia belum menjawab. Dia mengeluarkan berkas yang ada dalam koper. Berjalan menuju Daniel. Lantas terduduk di sofa. Keduanya saling berhadapan. Arogansi Daniel mendominasi. Namun hal itu tak membuat Sofia gentar. Sofia tidak takut pada suaminya itu. "Aku akan mendatanganinya sekarang," kata Sofia. Daniel mendongak, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Dia pun meletakkan pena. "Silahkan," ucap Daniel dingin. Dengan memantapkan hati, Sofia secara langsung menandatangani surat perjanjian itu. "Ada satu hal yang perlu aku tegaskan padamu, Sofia." Daniel menatap Sofia. "Jangan pernah jatuh hati padaku, karena aku tidak mungkin mencintai gadis sepertimu."